Artinya kontrak 5 tahun sudah mencapai waktu itu 9 tahun. Artinya ada keterlambatan dari kontrak kredit. Nah dari situ Maybank pada saat itu ya Paulus ada diskusi kalau gimana ini. Akhirnya dari Maybank kan ada surat. Surat ini ya sama seperti sekarang ada kepanikan warga. Cuman saat itu hampir berapa? 300 ya. Cuman nah kita pada saat itu mengambil langkah-langkah untuk menenangkan warga dan mencari solusi buat warga. Nah, diundanglah para warga itu rapat, terus diminta apa sih aspirasinya warga, maunya warga apa. Salah satu poin-poinnya itu adalah satu, perpanjangan kontrak dari yang sudah uang prestasi nambah 10 tahun. Kedua, bunga minta dihilangkan. Ya. Terus ketiga, cicilan disesuaikan dengan kemampuan. Itu 3 pilar yang dimohonkan warga saat itu. Setelah dapat dibuatkanlah berita acara. Nah, hasil berita acara ini kita kirim ke pusat, ke dinas. Nah, diagendakanlah sampai kita rapat di dinas. Dihadiri oleh MB, dinas, PTD, Perwapas, dan DPROPOS. Hasilnya, alhamdulillah, apa yang jadi aspirasi saat itu warga bisa diketukal, artinya diterima. Maka dibuatkan oleh dinas berita acara. Termasuk kita yang hadir rapat itu nanda tangan. Nah itu sudah ada. Nah perjalanan dari situ Maybank ini pindah kantor. Karena sistem bank kalau habis dia harus pindah. Disiplin beda dengan ini. Maaf seperti developer gitu kan, harusnya pindah juga mungkin bagaimana, mungkin ada kaitan masih macet. Nah mereka pindah. Dari pindah itu kita berpikir saat itu sampai ada perjalanan setelah diterima warga ini diundang, termasuk kita ya kayak di menyaksikan menandatangani MOU kemampuan warga. Jadi Maybank juga minta kejelasan pada saat itu dari warga. So, kalau memang warga ingin seperti serta MOU untuk diajukan ke pusat. Yaitu tadi kemampuannya yang dibilang 3 juta jadi 1 juta, yang 2 juta jadi 500 sampai yang 300. Kebijakan dari Maybank saat itu. Nah setelah itu berjalan, ya kita juga tidak bisa menekankan walaupun nilai yang paling rendah sudah disepakati oleh warga sendiri. Tetap situasi ekonomi pasar ini juga tidak menjadi jaminan untuk bisa melaksanakan itu. Kita memaklumi gitu loh. Nah akhirnya ada yang memang berjalan, ada yang juga mungkin jalannya satu seperti itu, ada yang memang mungkin kita nggak tahu. Setelah itu kan kewajiban masing-masing, masa kita harus intervensi terus. Nah dari situ mungkin dilihat dari negaranya Maybank itu di pusat, kok mana uangnya masuknya nggak sesuai target. Setelah mereka pindah, saat itu muncullah yang namanya debt collector. Ya, yang pertama itu, kita omongin di sana sampai tapi balik kanan. Gitu. Datang lagi yang kedua Pak, yang saya hadapin, yang orang Batak itu, sampai mereka juga akhirnya balik kanan. Nah, yang oke aset ini, saya awalnya tidak tahu. Ini saya buka supaya tidak ada suhudon, transparansi itu supaya tahu. Oke aset ini datang, saya juga tidak tahu. Ya yang tadi dikatakan Pak Sekjen, Pak Yadi, kayaknya sebatas mungkin mengantar lah. Nah, setelah itu dia minta, dia udah Kang Sari. Nah, saya kan rumah di situ kan, saya RW-nya. Dia nanya ke pegawai itu, ada nggak di sini orang pasar? Yang ditanya penulang, ponakan saya. Ada, katanya paman saya di pasar, sudah di pasar. Bisa nggak saya ngobrol? Hampir jam 8:30. Akhirnya saya datang, ada apa ini? Katanya, Bapak dari mana? Saya dari Oke Aset. Apa itu? Bukan? Saya katanya, saya itu, kami itu, saya hanya pegawai Pak. Ada limpahan aset dari Maybank. Kaget saya kan, tapi biarkan dia cerita dulu. Terus, ya kamulah sekarang
saya diberi tugas 40 orang. Dan 40 orang itu kan nama-nama awal. Ya, kalau yang kontrak, yang apa itu nggak ada. Yang ada nama awal, orang itu tahu dari mana sebagian. Cuma ada. Jadi totalnya sekian. Nah, saya bilang gini, kalau ini berjalan sistem, apa artinya? Waktu itu kita melakukan kesepakatan dengan Maybank soal itu. Maksudnya kami nggak tahu Pak, kami cuma diberi data debitur itu piutangnya sekian. Kata dia, tapi belum lihat ini. Ya lah, setelah itu, saya bersama besok nggak bisa ke pasar. Saya bilang saya ada urusan di dinas. Akhirnya dia ke sini Pak ya, pagi terus ke mana? Ke developer. Saya nggak tahu tuh, nggak ketemu lagi. Tapi saya udah tekankan bahwa situasi pasar begini. Nah, ketemu lagi datang kedua nih yang kemarin Pak, barusan Pak. Ceritanya si surat ini sudah dibagikan. Nah, kalau siapa saya nggak tahu. Datang yang kedua, dia itu datangnya karena ada telepon dari sini. Orang yang polos. Ya Pak, anak mangkur, susah. Dikasih surat, dibaca, ditelepon. Di sana asumsinya orang telepon ini mau bayar, gitu loh. Ini ditugaskan berangkat dari sana ke sini datang. Nah kebetulan saya pas ada di sini manggil tuh anak, kenapa sini? Ada apa saya kasih surat? Oh sebelumnya saya kaget kan, apa yang dia sampaikan itu tidak benar nih. Ya dari Maybank itu ada Maybank, ada OK Aset, sama nilainya. Berarti dia referensi dari sini, kan gitu. Nah, udah, kamu kenapa tuh ditelepon? Kamu mau bayar? Nah sih Pak, saya menanyakan aja. Kasihan tuh orang dari Jakarta jauh-jauh. Datanglah dia sampai ke sini jam 3. Akhirnya saya hadapi sampai dia diberi pemahaman kalau Pak mohon maaf. Ya dia berpikirnya mau terima duit nih. Bayangin dari Jakarta 0, akhirnya dia nginep lagi, tapi nggak ketemu lagi. Cuman saat itu dia bilang gini, Pak, gini aja deh. Kalau fotonya saya nggak tahu. Fotonya nggak tahu. Karena dari data nama-nama ini saya nggak pernah apa orang-orangnya. Ada 1-2 pun itu sudah tahunya ke saya laporan tokonya. Jadi tahunya tokonya laporan gitu loh. Ini Pak saya terima surat. Oh ini. Nah dari situ itu pun tidak diketemukan. Cuman dia minta, Pak kalau kata Bapak di sini memang sepi nih pasar. Saya tinggal lihat deh ke belakang itu di bawah. Sampai saya ngomong ini, bayangkan mungkin nggak logika aja gitu. Logika sehatnya warga bisa menutupi piutangnya sejelek ini dengan kondisi pasar begini. Waduh, ternyata ya. Saya lihat nih, benar-benar ini. Lihat tuh, itu orang yang ada itu orang bukan pembeli. Itu pedagang, pegawai. Waduh, sampai aja geleng-geleng. Siap juga Pak ya. Nah, sebenarnya kita ini perlapas, bukan jangan pribadi saya, lembaga lah. Tanpa warga, meminta pun, kita sudah bantu sampai gitu. Sampai akhirnya, ya mereka itu bingung di sana. Sempatnya komunikasi, bingung dia di sana. Bingung, gimana ya? Kalau langkah ada tanggal 2 itu ya karena surat kan sebelum saya menyampaikan dia udah kirim surat kan, nggak tahu lah tanggal 2 nanti besok. Nah saya pelan-pelan dari situ ini mungkin sempat hanya karena saya fokusnya supaya sholat ini penerima, saya tidak mau nunjukin gitu tujuannya, ngerti nggak? Bukan saya mengacukan ini, justru kalau dijelaskan bahwa ini penerima, akhirnya nanti ke sini. Saya justru menghindari itu sebenarnya. Satu toko pun tidak ada selain si Susan. Jangankan si Susan, Haji Seli yang sampingnya saya nggak kasih tahu bahwa itu menerima surat. Saya demi menjaga ini warga ini jangan sampai udah terima surat datang petugasnya kan makin shock. Itu yang saya hindari temannya. Ya. Jadi gitu tuh saya hanya menghindari, tidak mau ada konfrontasi. Biarkan nanti kita ada rapat dulu, ada aspirasi. Tapi boleh
disanggah sama saya itu pernyataan Pak Jajat yang barusan. Maksudnya? Kan Pak Jajat mengacuhkan saya, cuekin. Mengacuhkan sehingga kita cuman bilang, oh ya paman, gitu aja kan? Sama pihak OKAS juga seperti itu. Jadi boleh saya sanggah tuh? Apanya maksudnya? Pernyataan Pak Jajat yang barusan. Kan waktu itu sama saya disanggah barusan begini. Pak Jajat bilang orang OKAS datang jauh dari Jakarta, tujuannya dia kesini dikiranya mau nerima duit. Nah, logika saya berjalan gitu ya. Terus dia juga kan kesininya moto-moto gitu kan ya. Jadi dia nyari situasi gitu, lihat situasi kan. Betul, dia moto karena situasi. Saya bilang tadi, Pak, Bapak supaya ada bahan ke bos, bawa situasi pasar seperti ini. Nah, maksud saya begini Pak Jajat. Foto, katanya. Logika saya begini. Itu orang OKAS itu tuh maksudnya sekolahnya nggak rendah-rendah amat gitu ya. Orangnya logikanya jalan, pendidikannya jalan. Dia nggak mungkin datang langsung ke sini tujuannya langsung mau nerima duit. Dan yang nelpon juga dia mungkin ngomong lebih banyak gitu kan ya. Kamu mau bayar apa mau apa? Terus ya seperti itu kan ya. Saya paham lah. Oke. Paham gitu ya. Oke. Saya paham. Jadi gini, ini kan kepolosan. Kenapa saya bilang dia mau terima uang? Demi Allah. Iya. Ke saya sampai gini, karena saya saking untuk ini si anak katakan udah bikin kesalahan. Orang suruh datang ke Jakarta. Saya bilang gini, Pak, saya kata dia gini, Pak, mungkin ada berapalah katanya dari nilai itu. Saya bilang, Pak, jangankan senilai-nilai berapapun, mana ada. Itu saya bilang saat itu. Kalau misalkan orang yang ketemu, saya berani dikonfrontasi. Kalau dia itu berharap pada saat ada yang bayar. Terus terang. Satu lagi ya Pak ya, maaf ya. Terus Bapak ingin melindungi saya bahwa alamat saya tidak dideteksi sama dia, nanti takutnya orang dari pihak OKAS datang ke tempat saya langsung nagih gitu ya. Maksudnya dari pihak mereka juga tahu gitu Pak. Di pasar di Pelabuhan Ratu gitu kan Pak, ada bloknya, ada nomornya. Dia nggak bego-bego amat gitu Pak. Dia dapat nyari alamat sendiri gitu. Gitu kan Pak. Oke gitu ya. Itu maksudnya sanggahan dari saya. Gitu. Gitu maksudnya sanggahan dari saya gitu katanya. Dia sendiri belum tahu bloknya. Ini yang di-share ke saya tidak ada blok. Yang dia pegang datanya di HP-nya tidak ada blok. Pernah kan kalau mikirin ke? Siapa yang mau dikirim? Ada blok. Kalau yang di saya tidak ada blok. Jadi lanjut saja kan? Ya lanjut. Sebentar lanjut lagi ya. Sampai ini biar tuntas. Iya benar Pak. Ya pada intinya kan saat ini tidak ada konfrontasi antara si LPAZ dengan tokoh, ya dengan Kauman lah. Ya betul Pak. Hanya mungkin hal itu mah kalau diperbesar ya kita sampai kayak debat kusir. Ya artinya faktor kehilapan manusia atau seperti apa kembali lagi lah ke hati nurani masing-masing. Betul Pak. Nah jadi satu sekarang kita ini saya sering ngobrol sama ketua bagaimanapun termasuk Pak Paus juga ngobrol kan. Kata Paus, ya kalau dianya nggak ada ini dulu ke kita ngapain? Wajar. Aja. Terus saya ngobrol dengan ketua, gini, kita menghargai lah. Sudah sebagai ketua kan, kita etika berorganisasi kan gitu. Ya udah, nanti kita ambil langkah-langkah seperti kemarin lagi. Warga kita undang karena dia meminta malahan, Pak, bisa nggak warga yang 40 saya pegang datanya bisa dihadirkan? Kenapa tidak? Yang penting saya malah tekanan gini, tolong Pak, pihak OKAS dan Maybank koordinasi dulu dengan dinas. Itu di hotel. Demi Allah, saya terus tekankan itu. Sampai dia datang yang kedua kali itu, Pak, sebaiknya koalisi dengan dinas. Baru nanti dinas seperti apa langkah kita akan turun di bawah. Karena Perwata sebagai warga pasar, pengayom, itu kan pelayan warga, kita akan menampung bergandeng tangan dengan UPTD.